Keliling Dunia dalam 80 Hari, bagian 6. Kau tahu, Tuan Fogg, Hong Kong terkenal dengan sutra dan tehnya. Saudaraku selalu berbicara tentang betapa enaknya teh di sana. Hong Kong tidak kehilangan budaya aslinya. Dan kau tahu apa yang paling mengejutkanku? Mereka tidak takut pada polisi. Phileas, Phileas, kau menyelamatkanku, Phileas. Kau adalah pahlawanku. Tuan Fogg, apa kau baik-baik saja? Ada keributan apa ini? Tuan, apa kau baik-baik saja? Oh, binatang kecil itu. Apa yang terjadi? Oh, Tuan Fogg, anjing itu membuatmu terjatuh. Apa kau baik-baik saja? Tapi Tuan Fogg terdiam lagi. Kau adalah pahlawanku, Phileas. Sejak tuan-tuan menyelamatkan Putri Mira di India, Tuan Fogg tidak bisa memikirkan hal lain selain dia. Tuan Fogg, apakah baik-baik saja? Ya, tentu saja. Kepalaku mungkin terbentur, bukan masalah besar. Phileas, mengapa kau tidak pergi ke geladak dan makan sesuatu? Kau belum makan apapun sejak beberapa waktu. Dan itu mungkin penyebab kebingunganmu itu. Kau jatuh cinta dengan putri prajurit, temanku? Tentu saja tidak. Meninggalkan Kalkuta dan India, Tuan Fogg, Pespartu, dan Tuan Francis sekarang berangkat ke Hong Kong. Ini adalah salah satu kota yang harus dilalui Tuan Fogg untuk menyelesaikan taruhannya keliling dunia dalam 80 hari. Mereka semua turun di pelabuhan Hong Kong. Sampai jumpa, temanku. Perjalananku dalam petualangan gilamu berhenti di sini. Tidak pernah ada perpisahan dengan teman-teman, Tuan Francis. Tuan Fogg memeluk Tuan Francis dengan sepenuh hatinya. Melambai pada teman-teman yang baru, Tuan Francis berjalan menuju tujuannya. Aku akan merindukannya. Kita akan tetap berhubungan dengannya, Pespartu. Sekarang hanya kita bertiga dan masih ada dunia yang harus kita kunjungi. Tuan Fogg benar. Tapi mereka bukan hanya bertiga. Ya, aku mengejar mereka. Tidak, mereka tidak mengenaliku. Aku mungkin tidak mengenali diriku sendiri. Oh, aku punya rencana, oke? Kirimkan saja surat perintahnya. Inspektur Fix telah kehilangan surat perintah untuk menangkap Tuan Fogg di India sebelum dia ditangkap. Tapi itu tidak menghentikannya untuk mengikuti Tuan Fogg sampai ke Hong Kong. Dia sekarang lebih bertekad untuk menangkap Tuan Fogg. Xinjiang, ni xiang mai xi zhou ma? Hong Kong sangat berbeda dari negara lain yang pernah dikunjungi oleh Pespartu dan Tuan Fogg. Orang-orang mengenakan pakaian yang berbeda dan ada warna cerah di mana-mana. Tempat ini sungguh sangat indah. Aku dapat melihat mengapa Jiji menyukainya di sini. Oh iya, sepupumu. Kita harus mencarinya sekarang juga. Kenapa terburu-buru, Pespartu? Maksudku, tentu saja kita akan mencari saudaranya dan memastikan bahwa Putri dirawat dengan baik. Tapi bukankah kita ingin tinggal di tempat ini dulu? Tentu saja. Pespartu tidak hanya melihat betapa beratnya keinginan Tuan Fogg untuk meminta Putri Mira tinggal. Tapi dia juga melihat sesuatu yang berbeda dalam diri sang putri sejak mereka meninggalkan India. Putri Mira mulai tertarik pada pria Inggris ini. Aku benci di sini. Aku tidak mengerti apa yang orang katakan. Bagaimana bisa Fogg menyukainya? Xinjiang, ni xiang mai xi zhou ma? Ada apa dengan kalian? Aku tidak ingin sepotong kain. Apa yang tidak diketahui Inspektur Fix adalah bahwa mereka semua hanya bersikap baik padanya. Soalnya, saat Inspektur Fix bersiap untuk menyamar di Hong Kong, pakaiannya robek. Tapi dia tidak menyadari hal ini karena dia terganggu dengan ide gila untuk mengikuti Tuan Fogg apapun yang terjadi. Bu, lebih dua.
Tuan Yefu. Aku tidak tahu apa yang kau katakan. Jangan ikuti aku. Tuan Fogg kecewa karena perjalanan Putri Mira bersama mereka akan segera berakhir. Tapi dia harus baik-baik saja dengan itu karena dia berasumsi inilah yang diinginkan Putri Mira. Ini bagus, bukan? Aku akan bertemu dengan Gigi dan tinggal bersamanya di sini. Dia adalah saudaraku dan dia akan selalu menjagaku. Aku bisa belajar di sini dan mungkin bekerja. Aku seharusnya senang bahwa aku diberi kesempatan ini untuk memulai kembali hidupku. Lalu mengapa aku tidak bahagia? Tuan Fogg adalah pria yang baik dan mulia. Aku tidak harus memperpanjang perjalananku dengan dia lagi. Tidak menyadari perasaan Tuan Fogg untuk dirinya sendiri, Putri Mira telah memutuskan untuk berpisah dengan Tuan Fogg, tidak peduli seberapa besar dia ingin bepergian dengannya. Namun, kisah cinta yang mulai tumbuh dari Tuan Fogg dan Putri Miranya harus terganggu oleh insiden yang sangat disayangkan. Passepartout, kau harus turun di sini dan dapatkan visamu di kantor konsulat Hong Kong. Tuan. Kita tidak boleh melupakan itu. Tapi itu artinya aku tidak akan bertemu Putri lagi? Passepartout memberi Putri Mira pena favoritnya untuk mengingatnya dan dengan mata berkaca-kaca turun dari tram dan melambaikan tangan kepada Putri Mira dan juga Tuan Fogg. Saat Passepartout mendapatkan visa, dia berkelana di jalan-jalan Hong Kong. Beberapa menit berlalu dan Passepartout menyadari kesalahannya. Oh, tidak. Semua tempat ini terlihat sama. Ini bukan Eropa di mana Passepartout tahu bahasanya atau bisa melihat di mana dia berada. Dia segera menyadari bahwa dia tersesat. Tidak. Bagaimana aku mencari Tuan sekarang? Mungkin aku bisa menemukan jalan kembali ke dermaga. Tempat kapal kami ke Jepang dijadwalkan berangkat. Kau tersesat? Oh, Tuan, kau bicara bahasa yang ku tahu. Oh ya, lihat ibuku dari Inggris. Apa maksudmu ibumu dari Inggris? Dari mana ayahmu berasal? Ku dengar kau ingin kembali ke dermaga. Aku tahu jalannya. Ikuti aku. Inspektur Fix punya rencana jahat. Dia akan menjauhkan Passepartout dari Tuan Fogg sampai surat perintahnya tiba. Fix tahu bahwa Tuan Fogg tidak akan pergi tanpa asistennya di negara lain. Di sini. Rencana Fix berhasil. Dia membawa Passepartout tepat ke tempat yang dia inginkan. Tuan, kami menyeberangi dermaga jauh ke belakang. Mengapa kita memasuki kapal ini? Oh, itu salah, Dok. Ku dengar kau bilang kau harus pergi ke kapal uap untuk berangkat ke Jepang, kan? Ini dia. Sebelum Passepartout bisa mengatakan apa-apa, Fix berlari keluar dari kabin kecil dan mengunci pintu di belakangnya untuk menjebak Passepartout di dalamnya. Tuan, apa yang kau lakukan? Aku tidak akan membiarkan Fogg lolos kali ini. Beraninya kau menyebut nama Tuan Fogg dengan tidak hormat seperti itu. Dan tunggu, bagaimana kau mengenal Tuan Fogg? Aku tahu kalian berdua. Saat Fix melepas penyamarannya, Passepartout tercengang. Tunggu, kau adalah inspektur yang menghentikan kami di Inggris dan pria yang kutemui di Mesir. Oh, lihat aku dari dekat, temanku. Karena akulah orang yang akan menangkap Tuan Foggmu. Akulah orang yang tidak akan pernah dilupakan oleh Fogg. Aku orangnya. Apa yang terjadi? Dan datanglah petualangan lain di jalan mereka. Oi, lihatlah di sini. Aku menemukan harta karun asing. Kapal kecil tempat Inspektur Fix ingin mengunci Passepartout sedang dibajak oleh bajak laut. Oh, Tuan, di mana kau? Baiklah, ini alamatnya. Disinilah aku mengucapkan selamat tinggal, Tuan Fogg. Terima kasih atas semua bantuanmu. Kau telah memberiku kesempatan kedua
Dan aku berjanji akan membuatmu bangga. Putri, kau tidak perlu membuktikan dirimu pada siapapun. Wanita kuat sepertimu seharusnya hanya bertanggung jawab pada dirimu sendiri. Hati Tuan Fogg sakit untuk menghentikan cintanya dari meninggalkan dia, tapi apa yang bisa dia lakukan? Dia diam-diam memperhatikan saat Putri Mira memasuki gedung dan menatapnya untuk mengucapkan selamat tinggal terakhir. Tuan Fogg bersumpah dia melihat air mata jatuh dari matanya sebelum pintu tertutup di belakangnya. Kecewa dan terluka, Tuan Fogg telah melupakan semua taruhannya dan asistennya, dan keduanya sekarang dalam masalah.